Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anfa Alivia Risma Nurdestianti, mahasiswi Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjawab soal ulangan akhir semester filsafat umum. Soal yang pertama, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Jadi berfilsafat adalah bentuk berpikir yang bersifat mendalam, kritis, dan sistematis, yang membedakannya dari aktivitas berpikir biasa. Semua orang yang berfilsafat pasti berpikir, tetapi tidak semua orang yang berpikir melakukan kegiatan berfilsafat. Karena berpikir biasa tidak selalu melibatkan refleksi dan analisis filosofis yang mendalam. Jadi berfilsafat bisa dilihat sebagai subset khusus dari kegiatan berpikir yang lebih luas. Lalu soal yang kedua, yang A, langsung jawabannya. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Jadi pada awalnya manusia menggunakan dongeng dan tahayul untuk memahami fenomena alam yang belum bisa dijelaskan secara rasional. Nah, keduanya ini bersifat naratif dan mistis. Sebab itulah yang mengundang rasa keingintahuan manusia. Dari sinilah manusia mulai mencari penjelasan yang lebih logis sehingga muncul usaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi dongeng dan tahayul berperan sebagai bentuk awal filsafat, sebuah usaha manusia untuk memahami dunia. Lalu yang B, keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran, mengamati terhadap keindahan langit di malam hari, seperti bintang, bulan, dan pola kosmik yang membangkitkan kekaguman dan rasa keingintahuan manusia. Nah, keindahan inilah yang memancing pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti dari mana asal mereka, bagaimana itu bisa terjadi, dan apa makna di baliknya. Keingintahuan inilah yang menjadi pemicu utama dalam proses berfilsafat melalui mencari kebenaran tentang alam semesta. Lalu yang C, angan-angan melahirkan filsafat. Nah, angan-angan atau khayalan adalah proses imajinasi yang dimana membuat manusia mampu membayangkan realitas atau kemungkinan-kemungkinan di luar pengalaman langsung. Dari angan-angan ini, manusia mempertanyakan eksistensi makna hidup dan nilai-nilai yang tak tampak secara kasat mata. Filosofi ini lahir ketika manusia mengembangkan angan-angan menjadi refleksi yang sistematis dan mengajukan pertanyaan mendalam tentang eksistensi, pengetahuan, dan etika. Lalu, soal yang ketiga. Yang pertama yaitu pada periodisasi filsafat Yunani. Filsafat Yunani terbagi menjadi 3 periode utama, yaitu Prasokrates abad 6-5 sebelum Masehi dengan tokoh seperti Thales yang menekankan asal-usul alam semesta melalui prinsip dasar seperti air. Lalu periode klasik yaitu abad 5-4 sebelum Masehi ditandai dengan Socrates, metode dialog untuk etika, Plato, teori ide dan negara ideal, serta Aristoteles, logika metafisika dan ilmu empiris. Lalu periode Helenistik pasca Aristoteles mencakup aliran seperti skeptisisme dan epikureanisme yang fokus pada etika dan praktis. Yang B, filsuf besar Islam. Filsuf besar Islam yaitu Al-Kin abad 9, filsuf muslim pertama yang memadukan filsafat Yunani dengan Islam, menekankan harmoni akal dan wahyu. Lalu Al-Farabi abad 10 yang disebut dengan guru kedua mengembangkan teori emonasi dan negara ideal berbasis Plato Islam. Lalu Ibn Sina atau disebut Avicenna abad 11 menyusun metafisika, esensi, eksistensi, dan karya medis seperti Al-Shifa.
Lalu Al-Ghazali abad 11 mengkritik filsafat rasional demi tasawuf, sementara Ibnu Rushd abad 12 membela filsafat Aristoteles sebagai pelengkap syariah. Lalu yang C, pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Al-Quran mengangkat derajat orang berilmu seperti Quran Surah Al-Mujadilah yang mengatakan Allah meninggikan mereka beberapa derajat. Ilmu mendekatkan pada ketakwaan seperti Quran Surah Fatir yang membuka kebaikan dunia akhirat. Lalu Quran Surah Al-Baqarah. Dengan wahyu pertama Iqra, Quran Surah Al-Alaq 1-5 menekankan membaca sebagai sarana pengetahuan. Metode ilmiah seperti observasi, pengukuran, dan analisis didorong melalui panca indera. Lalu yang D, konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. Yang pertama aspeknya sumber kebenaran, lalu sekularisme Baratnya rasio empiris, konsensus sosial, lalu filsafat Islamnya wahyu, akal, tauhid, holistik. Aspek keduanya hubungan agama dan dunia, sekularisme Baratnya memisahkan atau dikotomi, lalu filsafat Islamnya terintegrasi agama mencakup semua. Lalu aspek ketiga pendekatan, sekularisme Baratnya terbuka, berubah, anti transenden. Lalu filsafat Islamnya final, autentik, berbasis wahyu. Lalu yang keempat, yang pertama yaitu penyelidikan filsafat. Penyelidikan filsafat menggunakan metode refleksi seperti analisis, yaitu memecahkan konsep, sintesis, mengintegrasikan ide, dialektika, perdebatan kontradiktif, lalu fenomenologi, deskripsi pengalaman, dan hermeneutika, interpretasi teks. Lalu yang B, pembagian filsafat menurut objek. Yang pertama yaitu ontologi, hakikat, keberadaan, dan realitas. Yang kedua, epistemologi, sumber dan batas pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi, nilai, yaitu mencakup etika, moral, estetika, dan keindahan. Lalu yang kelima, soal kelima, peran filsafat dalam kerangka berpikir pratindakan. Yang A, filsafat membentuk kerangka berpikir secara radikal, universal, konseptual, koherent, dan sistematis sebelum individu bertindak, memungkinkan evaluasi objektif terhadap konsekuensi. Nah, proses ini mencegah penyesalan dengan mempertimbangkan semua kemungkinan secara efisien dan proporsional. Lalu yang B, kontribusi utama. Etika mengambil keputusan, yaitu identifikasi masalah, moral, analisis nilai, motivasi, dan implementasi. Lalu kritik asumsi, pertanyaan norma dasar untuk keadilan dan keutamaan. Ada yang ketiga, sikap rasional, ubah impuls menjadi tindakan terarah via virtual etis. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.